Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salih-salihah. Semoga kabarnya hari ini baik-baik saja ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pekan kemarin, itu tematik IPA, pembahasan soal-soal. Nah, KD pembelajarannya itu membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Oke, ini soal yang kemarin ya. Nomor 1 itu tumbuhan pada gambar di bawah ini berkembang biak dengan cara, jawabannya adalah C, tunas. Jadi ini gampang sekali ya. Jadi pisang itu berkembang biak dengan cara tunas. Ada beberapa tumbuhan lain yang berkembang biak secara tunas, contohnya juga bambu. Kemudian lanjut nomor 2, perhatikan gambar tumbuhan berikut. Nah, ini tumbuhan apa? Ini tumbuhan yang berkembang biak dengan cara tunas, yaitu contohnya tadi seperti sudah bilang, yaitu contohnya adalah ini tumbuhan D, bambu. Nah, kemudian nomor 3, tumbuhan sudah berkembang biak dengan cara, ini kunyit ya. Kunyit itu berkembang biak secara vegetatif alami. Jawabannya D, vegetatif alami. Vegetatif itu berkembang biak tanpa melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin telur. Ya, sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Maaf ya. Jadi kan ada dua, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, kunyit ini termasuk vegetatif alami. Kemudian nomor berikutnya, nah ada gambar 1, gambar 2, gambar 3. Nah, gambar 1 itu adalah gambar bawang bombay, kedua jamur, gambar ketiga palem, tumbuhan palem. Nah, cara berkembang biak yang benar sesuai gambar di atas adalah, jadi yang benar itu adalah B. B itu bawang bombay itu secara berkembang biak dengan umbi, kalau jamur spora, dan palem itu tunas. Nomor berikutnya 4, tumbuhan seperti gambar 1 dan 2 secara berurutan berkembang biak dengan, nah gambar 1 itu dia gambar arberia. Nah, kemudian yang kedua itu jahe. Nah, yang betul itu adalah arberia itu secara geragi, dan jahe itu adalah akar rimpang atau rimpang. Jadi jawabannya C. Oke, nomor 5, cara perkembangbiakan tumbuhan seperti gambar berurutan adalah, ada gambar wortel dengan gambar tebu. Nah, tebu ini dia juga bisa berkembang biak dengan cara di stek batang. Jadi batangnya ditanam ya. Nah, kalau wortel ini sudah jelas dia berkembang biak dengan umbi akar. Itu sebenarnya jawabannya C. Maaf ya. Kemarin Ustazah lupa untuk mengganti katanya umbi batang, seharusnya di situ adalah umbi akar. Jadi jawabannya C. Oke, lanjut nomor 6. Nah, ini ada tabel. Tabel itu ada nama tumbuhan dan cara berkembangbiakannya. Jadi dicocokkan yang mana yang sesuai. Nah, pasangan yang tepat antara nama dan perkembangbiakannya adalah A, 1 dan C. Kencur dan C apa? C umbi batang, salah ya. Kencur itu seperti akar rimpang juga ya, seperti jahe dan kunyit. Kemudian 2 B, bukan B, 2 pepaya dengan merunduk. Pepaya itu berkembang biak dengan dia perkembangbiakan secara generatif ya. Nah, ketiga 3 wortel dan akar tinggal, salah, wortel itu umbi akar ya. Nah, 4 D, 4 dan A, kaktus dan stek batang ya. Kaktus berkembang biak dengan cara di stek batang ya. Oke, lanjut nomor 7. Ya, jawabannya sini sudah jelas ya, hewan-hewan melakukan berkembang biak dengan cara ovipar. Ovipar itu adalah bertelur. Vipar itu bertelur. Kalau vivipar itu melahirkan, kalau ovovivipar bertelur dan melahirkan. Jadi jawabannya C. Nomor 8, hewan seperti gambar tersebut berkembang biak dengan cara, ini gambar unta. Unta itu termasuk mamalia. Mamalia itu berkembang biak dengan cara melahirkan. Jadi dia vivipar, melahirkan. Oke, lanjut nomor 9, perhatikan tabel berikut. Nah, di sini sebenarnya nomor 9 ini ada pilihannya ya. Ustazah lupa untuk menuliskan pilihannya. Jadi itu maksud soalnya. Nah, nomor 1, 2, 3, dan 4, nomor berapa saja yang sesuai dengan hewan dan cara perkembangbiakannya. Jadi jawabannya itu 1 dan 3. Hidra secara tunas, betul. Bintang laut secara fragmentasi, betul juga. Fragmentasi itu memotong bagian tubuhnya yang lain. Nah,
terpotong, kemudian berkembang biak, bagian tubuhnya itu berkembang biak lagi. Kalau amuba itu membelah diri, bukan bertelur. Nah, ular juga melahirkan dan bertelur. Salah ya, bukan cuma melahirkan tapi dia juga bertelur. Oke, jadi jawabannya 1 dan 3. Nah, nomor 10. Hewan seperti gambar di bawah ini berkembang biak dengan cara ini belalang ya. Belalang itu termasuk serangga. Serangga itu termasuk ciri hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar. Jawabannya A, yaitu bertelur. Oke, kita masuk ke isiannya. Nah, tuliskan 5 contoh hewan berkembang biak secara ovipar. Tadi ada banyak ya, ada cicak, ada ayam, belalang, lalat, terus bebek. Jadi hewan-hewan unggas yang termasuk ovipar itu hewan unggas, serangga, dan jenis reptil. Kan kemudian vivipar itu melahirkan seperti hewan-hewan mamalia. Kemudian ovovivipar bertelur dan melahirkan, contohnya itu ular dan kuda laut kemarin ya. Oke, gambar kedua. Nomor 2, gambar di bawah ini berkembang biak dan cara ini hewan anemon laut ya. Anemon laut itu berkembang biak dan cara tunas. Dia sama dengan hidra ya. Ini hewan dalam laut ya. Nah, nomor 3, tuliskan 3 contoh dari tumbuhan berkembang biak dan cara umbi lapis. Umbi lapis itu contohnya seperti bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bunga tulip, apa lagi ya? Itu kayaknya saja ya, ada 4. Nah, kemudian nomor 4, nah sini ada beberapa yang keliru. Ada yang jawab okulasi atau tempel, ada yang jawab sambung. Kalau sambung betul ya. Nah, jadi nomor 4 itu proses perkembangbiakan tumbuhan dilakukan seperti gambar di atas disebut sambung atau enten. Nah, kalau gambar yang di bawahnya ini adalah, kalau yang ini dia adalah tempel atau okulasi. Kalau yang ini sambung atau enten. Coba perhatikan perbedaannya. Kalau tempel dia hanya diiris bagian tangkainya, kemudian kulitnya dibuka, batang pokoknya itu dibuka kulitnya, kemudian ditempel tumbuhan yang lain. Nah, sedangkan sambung dia dibelah. Kalau yang enten dia diiris ya. Kalau yang sambung dia dibelah bagian batangnya, kemudian disambungkan dengan batang tumbuhan yang jenis lain. Oke, itu ya. Jadi perhatikan perbedaan keduanya. Kita lanjut, nomor terakhir, hewan pada gambar di bawah berkembang biak dan cara. Nah, ini adalah yang kelawar ini adalah hewan mamalia. Nah, mamalia tadi saya sampaikan adalah hewan yang berkembang biak secara vivipar atau melahirkan. Jadi bedanya kelawar ini salah satu mamalia yang bisa terbang ya. Jadi dia tuh melahirkan, bukan bertelur. Seperti itu. Oke, yang ada beberapa keliru jawabannya mohon diperbaiki karena ini materi yang akan muncul di mid semester nanti. Oke, tetap semangat solihah, jangan lupa selalu diulang-ulang materinya ya yang telah diberikan, tulis bagian-bagian pentingnya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.